Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi viral di media sosial, khususnya di platform X, yaitu tentang tulisan Lorem Ipsum yang muncul di Tugu Titik Nol Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini lumayan bikin heboh loh. Kita nggak cuman bakal nyeritain kejadiannya, tapi juga bakal mendalami soal apa sih sebenarnya tulisan Lorem Ipsum ini. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Bagaimana budaya mempengaruhi bahasa di media sosial? Temukan jawabannya dalam buku Sosiolinguistik, Analisis Interferensi Budaya pada Media Sosial. Dalam era digital, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan pengaruh budaya yang beragam. Buku ini mengupas tuntas bagaimana budaya dan bahasa saling berinteraksi di berbagai platform media sosial, serta dampaknya terhadap komunikasi sehari-hari. Apa yang akan kamu pelajari? Konsep dasar sosiolinguistik dalam dunia digital. Kemudian, fenomena interferensi budaya dalam penggunaan bahasa di media sosial. Analisis mendalam tentang perubahan bahasa akibat interaksi lintas budaya dan studi kasus menarik dari berbagai platform media sosial. Cocok sekali untuk mahasiswa, akademisi, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan bahasa dan budaya dalam era digital. Dapatkan segera dan jelajahi bagaimana budaya membentuk cara kita berkomunikasi di dunia maya. Hanya tersedia di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Nah, jadi ceritanya berawal pada 17 April 2025 ketika pengguna X bernama @jejakkaki mengunggah foto Tugu Titik Nol IKN. Tugu ini seharusnya jadi simbol bersejarah, tapi apa yang terpampang bukan narasi epik tentang IKN, melainkan teks Lorem Ipsum dolor amet consectetur adipis king elit. Teks ini langsung bikin heboh warga media sosial. Bayangin, monumen super penting yang jadi titik awal ibu kota baru Indonesia malah dihiasi oleh teks yang gak punya arti sama sekali. Apa sih ceritanya? Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu apa sih Lorem Ipsum itu. Lorem Ipsum adalah teks dummy alias teks pengganti yang biasa dipakai di dunia desain grafis, percetakan, dan pengembangan web. Tujuannya untuk ngisi ruang biar desainer bisa lihat tampilan visual tanpa terganggu isi teks yang sebenarnya. Teks ini bukan asal-asalan loh, dia ada asalnya, yaitu berasal dari karya Cicero, filsuf Romawi, tepatnya di buku De Finibus Bonorum et Malorum, yang ditulis sekitar 45 sebelum Masehi. Tapi teksnya diacak-acak sama Richard McClintock di abad sekitar ke-15 biar nggak punya makna. Jadi kata-kata kayak dolor sit amet itu sebenarnya potongan Latin yang sengaja dibikin acak supaya nggak bikin orang fokus ke artinya. Keren kan sejarahnya? Postingan @jejakkaki ini langsung viral ya guys ya. Dapat lebih dari 35.000 like dan 1,9 juta tayangan di X. Ini terhitung dari video ini dibuat ya guys ya. Warganet pada heboh, ada yang ketawa, ada yang nyinyir. Kok bisa sih kesalahan segampang ini lolos di proyek sekelas IKN? Bahkan desainer seperti Adi bilang, ini kemungkinan karena kurang teliti, tapi ada pula yang bilang seperti Ariko Andikabina dari Green Building Council Indonesia yang penasaran, jangan-jangan ini sengaja dibikin sebagai konsep seni. Kalau kamu, apa sih pendapatmu soal ini? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Otorita IKN gak tinggal diam guys. Pada 18 April 2025, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Hasumadilaga kasih klarifikasi. Katanya Lorem Ipsum itu cuma teks standar tanpa arti khusus, dipakai sebagai pengisi sementara. Sekarang Tugu itu udah ditutup pakai terpal ya guys ya. Dan mereka lagi nyiapin stiker baru dengan narasi resmi tentang sejarah IKN.
Jadi ini cuma miss kecil ya guys ya, tapi bikin kita sadar betapa detil kecil kayak gini bisa jadi sorotan besar di era media sosial. FYI, Tugu titik nol ini bukan sembarangan tugu. Tingginya cuma 50 cm, tapi ini adalah simbol awal pembangunan IKN. Proyek megah menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi selama libur lebaran 2025 ada 8.000 orang datang ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Bayangin, ribuan pasang mata lihat tugu ini. Insiden ini ngingetin kita bahwa di proyek sebesar IKN, koordinasi dan ketelitian itu krusial ya guys ya. Siapa sangka sebuah teks dummy yang biasa ada di desain grafis bisa bikin heboh seantero negeri. Tapi ini juga menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat mengikuti perkembangan IKN. Nah, ada fun fact guys ya. Lorem ipsum udah dipakai sejak tahun 1500-an loh. Pas industri percetakan mulai berkembang. Perusahaan seperti Letraset di tahun 1960-an bikin lembaran transfer dengan teks ini. Dan sekarang software desain kayak Adobe InDesign atau situs web kayak lipsum.com masih pakai ini sebagai standar. Jadi meskipun kelihatannya lucu, insiden di IKN ini kayak jembatan antara sejarah kuno, teknologi desain modern, dan proyek futuristik Indonesia. Nah, itu tadi cerita seru soal lorem ipsum di Tugu titik nol IKN, lengkap sama sejarah teksnya. Dari candaan warganet, respon cepat dari otorita IKN, sampai fakta unik soal lorem ipsum, ini benar-benar bikin kita ngeliat sisi seru dari pembangunan ibu kota baru. Kalau kamu punya pendapat atau cerita lain tentang IKN, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Mago Media. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.